Reloadon. Haya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Seijaku Muhai no Bahamut. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Anime diawali dengan diperlihatkan sebuah kerajaan Arkadia yang telah ada selama 100 tahun lamanya. Namun kerajaan tersebut sangat kejam karena dipimpin oleh orang jahat. Sehingga 5 tahun yang lalu terjadi kudeta yang membuat kerajaan Arkadia menjadi hancur. Dan kudeta tersebut cuma dilakukan oleh satu orang, yaitu sang pahlawan hitam. Selanjutnya kembali ke masa sekarang, dan diperhatikan dengan seorang pria yang bernama Lux Arkadia. Dia adalah mantan pangeran ke-7 kerajaan Arkadia lama. Suatu hari di saat dia sedang mengejar kucing, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam pemandian para wanita. Dan dia bertemu dengan seorang ratu baru Arkadia yang bernama Lisesarte Atismata. Karena Lux orang yang polos, dia pun memuji keindahan dari tubuh Lisa. Alhasil setelah itu dia pun dipenjara. Kemudian dia diminta oleh kepala sekolah untuk bersekolah di Akademi Kesatria Kerajaan. Namun Lisa tidak menerimanya dan menantang Lux untuk bertarung dengannya. Sebelum itu Lux bertemu dengan adiknya yang bernama Airi Arkadia. Mereka dicap sebagai penjahat karena mereka merupakan mantan anggota kerajaan Arkadia. Alhasil sebagai pengampunan mereka pun dikenai hutang yang sangat besar. Selanjutnya pertarungan pun dimulai. Mereka menggunakan sebuah mecha atau disebut sebagai Dark Knight untuk bertarung satu sama lain. Di saat bertarung Lux cuma menggunakan Dark Knight yang biasa. Sedangkan Lisa menggunakan Dark Knight yang istimewa tingkat tinggi. Akan tetapi Lux bisa menghindari semua serangannya. Setelah itu tiba-tiba muncul monster Abyss, dan menyerang area pertempuran. Alhasil Lux di Lisa bekerja sama agar bisa mengalahkan Abyss tersebut. Dan mereka berhasil mengalahkannya. Setelah itu Lisa pun mulai menyukai Lux. Karena Lux sangat gagah berani melindunginya di saat pertempuran melawan Abyss. Lalu Lisa menunjukkan sebuah lambang dari kerajaan lama di tubuhnya. Yang memiliki arti sebagai mantan tahanan dari kerajaan lama. Dia disandera oleh kerajaan lama karena ayahnya telah terlibat dengan kudeta tersebut. Selanjutnya Lux pun resmi menjadi murid di akademi tersebut. Lalu dia bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Pilpi Aingram, yang merupakan adik dari kepala sekolah. Sehingga terjadinya perdebatan antara Lisa dengan Pilpi. Setelah itu Lux bertemu dengan Krulsover Ainfok. Dia meminta Lux untuk menemukan sang pahlawan hitam yang telah menghancurkan kerajaan lama. Sedangkan pahlawan hitam tersebut adalah Lux. Lux bersama kakaknya yang bernama Fugil menghancurkan kerajaan lama. Karena kerajaan lama sudah terlalu busuk, sehingga Lux dan kakaknya menghancurkan kerajaan lama. Walaupun dirinya seorang pangeran dari kerajaan tersebut. Setelah itu Lux pun diajak oleh Lisa untuk bergabung dengan pasukan khusus Dark Knight. Lux pun menerimanya dan resmi bergabung dengan pasukan khusus Dark Knight. Selanjutnya muncul lagi monster Abyss. Lisa bersama dengan yang lain pun menuju ke pertempuran. Dan terdapat banyak sekali Abyss di sana. Tidak hanya itu, terdapat para pemberontak dari kerajaan lama. Sehingga Lisa pun jadi terpojok. Untungnya Lux datang menolongnya. Lux pun menggunakan kekuatan aslinya yaitu Dark Knight istimewa Bahamut. Sehingga dia pun dengan mudah membantai mereka semua. Reloadon. Fire. Dan berhasil mengalahkan mereka semua sendirian. Selanjutnya keesokan harinya mereka semua pun berpesta bersama. Lalu kepala sekolah mengadakan kompetisi untuk menangkap Lux. Jika mereka berhasil menangkapnya dalam 1 jam, maka mereka bebas memiliki Lux selama 1 minggu. Sehingga Lux pun dikejar oleh semua murid di sana. Kemudian Lux pun bersembunyi di sebuah ruangan. Ternyata ruangan tersebut adalah ruangan ganti para wanita. Alhasil Lux pun melihat pemandangan yang indah di sana. Akan tetapi dia ketahuan oleh Krulsover. Untungnya Krulsover menolongnya dari ruangan tersebut. Sehingga hal itu membuat Krulsover memenangkan kompetisi itu. Dan Lux akan menjadi pacar Krulsover selama 1 minggu. Setelah itu mereka pun pergi berkencan bersama. Akan tetapi tiba-tiba mereka malah diserang. Sehingga Krulsover pun menggunakan Dark Knight-nya dan berhasil mengalahkan mereka semua.
Kemudian mereka pun bertemu dengan pelayan Krulsover. Tidak hanya itu, muncul seorang bangsawan ternama yang ingin menikahi Krulsover. Namun Krulsover menolaknya, sehingga bangsawan tersebut menantang Lux untuk bertarung dengannya. Lux dan Krulsover pun menerima tantangan tersebut. Selanjutnya kepala sekolah meminta pasukan khusus Dark Knight untuk menyelidiki reruntuhan. Tidak hanya itu, Krulsover pun ikut serta dalam penyelidikan tersebut. Keesokan harinya mereka pun bersiap menyelidiki reruntuhan dan bangsawan tersebut yang akan ikut serta dalam penyelidikan tersebut. Di saat tiba di reruntuhan, mereka dihadang oleh Abyss yang sangat kuat. Untungnya Abyss tersebut berhasil dikalahkan oleh bangsawan itu. Kemudian Lux dan Krulsover ditarik paksa dan masuk ke dalam reruntuhan bersama. Setelah itu mereka menuju ke altar reruntuhan tersebut. Saat tiba di sana mereka berhasil membuka tempat tersebut. Karena Krulsover merupakan kunci untuk masuk ke dalam reruntuhan dan dia adalah orang yang selamat dari reruntuhan. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam reruntuhan tersebut. Namun mereka tidak menemukan apa-apa di dalam reruntuhan tersebut. Alhasil mereka pun pulang dengan tangan kosong. Selanjutnya pertarungan melawan bangsawan tersebut. Namun Krulsover membuat Lux menjadi pingsan agar dia tidak terlibat dengan pertarungan tersebut. Sehingga Krulsover berduel dengan bangsawan tersebut. Namun bangsawan tersebut sangatlah kuat yang membuat Krulsover terpojok. Karena Dark Knight milik bangsawan tersebut bisa mencuri energi beserta kemampuan khusus dari lawannya. Sehingga Krulsover tak berdaya melawannya. Kemudian datang Lux yang menggunakan Dark Knight Bahamut, alhasil terjadilah antara mereka. Namun dia berhasil mencuri kemampuan Bahamut sehingga Lux kesulitan melawannya. Akan tetapi Lux berhasil mengalahkannya. Alhasil keesokan harinya Lux diminta untuk bertunangan dengan Krulsover. Namun Lux menolaknya, akan tetapi Krulsover langsung menciumnya. Selanjutnya Lux dipaksa untuk menyamar sebagai wanita, agar dia bisa memancing keluar pencuri yang menyerang para wanita. Lalu di saat malam hari Lux sedang menyamar menjadi wanita. Tiba-tiba dia diserang oleh pencuri tersebut. Untungnya seorang putri bangsawan yang bernama Celestia Ralgris berhasil menyelamatkannya. Namun pencuri tersebut berhasil melarikan diri. Celestia merupakan seorang kesatria terkuat di akademi. Akan tetapi dia sangat membenci para lelaki. Keesokan harinya Celestia berencana mengeluarkan Lux dari akademi. Namun kepala sekolah menyarankan mereka untuk berduel satu sama lain. Sebelum itu mereka pergi ke tempat pelatihan dan mereka dilatih oleh Celestia. Setelah berlatih Lux malah masuk ke kamar Celestia. Alhasil dia pun menyamar sebagai wanita. Celestia pun mengajaknya untuk menemaninya jalan-jalan di kota dan Lux pun menerimanya. Sehingga mereka berdua pun jalan-jalan di kota bersama. Saking hebatnya Celestia tidak menyadari bahwa wanita tersebut adalah Lux. Lalu Celestia mengatakan kalau dirinya tidak membenci para lelaki. Malahan dia sangat tertarik dengan lelaki. Lux pun terkejut mendengar hal tersebut. Selanjutnya pertarungan antara Lux melawan Celestia. Dan pertarungan itu sangatlah imbang karena mereka berdua sama-sama kuat. Sedangkan di sisi lain terungkap dalang dari pencurian tersebut. Dia adalah Sania, salah satu orang yang dekat dengan Celestia. Sania berencana mengadu dombakan Celestia dengan Lux. Tidak hanya itu, dia juga berniat menghancurkan kerajaan yang baru. Lalu di saat pertempuran muncul monster raksasa yang menyerang Celestia. Ternyata monster tersebut adalah Ragnarok yang telah bangkit sehingga Celestia pun jadi terpojok. Lalu Lux menggunakan Bahamut untuk mengalahkan Ragnarok. Dan Lux berhasil mengalahkannya. Akan tetapi inti dari Ragnarok diambil oleh Sania. Tidak hanya itu, terungkap dalang dari semua itu adalah Hayes. Dan dia berencana menghancurkan segalanya. Setelah itu Celestia menerima Lux sebagai murid akademi. Karena telah menyelamatkannya di saat pertempuran. Selanjutnya muncul reruntuhan di bawah laut. Karena itulah kepala sekolah meminta mereka untuk menyelidiki reruntuhan tersebut. Selanjutnya mereka masuk ke dalam reruntuhan. Di saat menelusuri reruntuhan, Lux bertemu dengan seorang gadis yang merupakan pengawas di sana. Dan dia menganggap Krulsover sebagai administrator. Kemudian muncul para Abyss yang menyerang mereka. Tidak hanya itu, para Abyss juga berada di luar reruntuhan. Sehingga Lux dan Philippi melawan Abyss yang di luar. Dan berhasil mengalahkannya. Lalu mereka masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Yang dimana tempat tersebut adalah bekas eksperimen manusia kerajaan lama. Di saat bertemu dengan Philippi, tiba-tiba dia malah menyerang Lux.
Untungnya Lux berhasil selamat. Lalu muncul Hayes dan dia memberitahu Lux kalau di dalam tubuh Philippi sudah tertanam benih Ragnarok yang akan membuatnya menjadi abis sejati. Hayes pun meminta Lux untuk bekerja sama dengannya agar bisa menyelamatkan Philippi. Dia pun meminta Lux agar bisa membuka pintu terakhir reruntuhan, yaitu menggunakan Crucifer sebagai kunci masuknya. Setelah itu terungkap bahwa Philippi yang asli telah tewas 5 tahun yang lalu. Karena dirinya telah dijadikan bahan uji coba kerajaan lama. Namun dia hidup kembali sebagai manusia setengah abis. Kemudian mereka masuk ke dalam pintu terakhir reruntuhan. Namun muncul Hayes bersama Philippi yang telah dikendalikan. Alhasil terjadilah pertempuran. Tidak hanya itu, Ragnarok juga berada di sana. Sehingga mereka semua jadi terpojok. Lalu Lux menggunakan kekuatan barunya yaitu Overlimit. Sehingga berhasil mengalahkannya, dan membuat Hayes bersama Fugil memutuskan untuk mundur. Selanjutnya Lux dan lainnya kembali ke akademi. Kemudian Airi menceritakan ada seorang pembunuh bayaran yang sedang mengincar Lux. Lalu tiba-tiba dia muncul di hadapan mereka. Pembunuh bayaran itu bernama Yoruka Kirihime, yang merupakan mantan pelayan Dark Knight kerajaan lama. Akan tetapi Yoruka tidak berniat untuk membunuh Lux. Namun dirinya ingin melayani Lux sebagai tuannya dan akan mematuhi semua perintah dari Lux. Kemudian di saat malam hari Yoruka meminta Lux untuk menghancurkan kerajaan baru. Namun Lux menolaknya. Alhasil Yoruka akan menjadi musuh dari Lux. Lalu tiba-tiba datang Celestia yang langsung menyerang Yoruka. Tidak hanya itu, para harem dari Lux pun bekerja sama untuk menyerang Yoruka. Akan tetapi Yoruka sangatlah kuat dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya para petinggi bangsawan mengetahui bahwa para pemberontak berniat akan menyerang di saat kompetisi Dark Knight Academy. Tidak hanya itu, para pemberontak membawa 100 abis di sekitar kerajaan baru. Karena itulah Lux diminta untuk menjadi umpan agar 100 abis bisa dikalahkan oleh Dark Knight kerajaan. Jika dia berhasil maka hukuman kejahatannya akan dicabut. Dan Lux pun menerima tawaran tersebut. Selanjutnya kompetisi pun dimulai. Awalnya kompetisi tersebut berjalan dengan lancar. Namun di saat Lisa masuk ke pertempuran tiba-tiba Dark Knight-nya lepas kendali dan menyerang para penonton. Bisa dipastikan kalau itu adalah ulah dari Yoruka. Alhasil Lisa pun akan ditahan sementara oleh pasukan kerajaan. Sedangkan di sisi lain Lux bertarung dengan banyak abis sendirian. Dan dirinya berhasil memancing para abis, sehingga para abis berhasil dikalahkan. Akan tetapi muncul pasukan pemberontak dari kerajaan lama. Tidak hanya itu, mereka menggunakan senjata reruntuhan raksasa untuk menyerang kerajaan baru. Lux pun tidak punya pilihan lain selain memakai Bahamut dan membantai semua pasukan pemberontak. Setelah itu Lux menyelamatkan Lisa dari penjara agar dia bisa ikut bertarung melawan senjata reruntuhan. Kemudian Lux dan Lisa menggabungkan kekuatannya dan menyerang raksasa tersebut. Alhasil raksasa tersebut berhasil dilumpuhkan. Akan tetapi muncul Hayes yang menggunakan Dark Knight-nya, sehingga dia langsung membelah kota menjadi dua. Namun Lisa melawannya sendirian, sedangkan Lux berhadapan dengan Yoruka. Walaupun sempat terpojok akan tetapi Lux berhasil mengalahkannya. Sehingga Yoruka memutuskan untuk melayani Lux sebagai tuannya. Lux pun meminta Yoruka untuk menghancurkan inti dari raksasa tersebut. Yoruka pun menerimanya dan menghancurkan inti dari raksasa tersebut. Sedangkan Lux berhasil mengalahkan Hayes dengan sekali tebasan. Setelah itu Lisa pun melakukan pidato sebagai sang ratu. Dan dia memperkenalkan Lux sebagai kesatrianya yang akan melindungi kerajaan Arkadia baru. Kemudian Lux pun menikmati kehidupannya bersama dengan para haremnya. Dan Yoruka pun menjadi haremnya Lux. Dan anime pun berakhir. Dan itulah alur cerita anime Saijaku Muhai no Bahamut. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.